Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Umar LG di agenda Jumat ini, Sajadah Jumat. Kali ini saya akan berbagi tentang sumur Zam-Zam. Cerita tentang sumur Zam-Zam yang dulu sempat hilang ternyata. Baik, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan mari kita simak cerita tentang sumur Zam-Zam di zaman dulu yang sempat hilang dan ditemukan oleh kakek Rasulullah. Kita simak ceritanya, yuk. Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini menceritakan kisah Abdul Muthalib, kakek Rasulullah yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib yang memiliki nama asli Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf, merupakan kakek Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah, Abdullah. Abdul Muthalib memiliki pengaruh yang sangat besar di kalangan petinggi suku Quraisy Mekah. Abdul Muthalib bertanggung jawab menyediakan air minum serta makanan bagi orang-orang yang datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Untuk bisa memperoleh air, Abdul Muthalib harus pergi jauh keluar Mekah mencari sumber mata air. Karena satu-satunya mata air yang ada di Mekah pada masa Nabi Ismail, sudah berabad-abad jejaknya menghilang, ketika penduduk terlena hingga mengabaikan penjagaan dan perawatan sumber air itu. Hingga di suatu malam, Abdul Muthalib bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia didatangi seseorang yang memanggil namanya. Lalu Abdul Muthalib diperintahkan untuk menggali Atibah. Abdul Muthalib lalu bertanya, apakah Atibah itu? Tidak pernah sekalipun ia mendengar kalimat tersebut. Tetapi sebelum Abdul Muthalib mendapatkan jawaban, suara itu menghilang. Di malam kedua, Abdul Muthalib bermimpi lagi. Suara itu memerintahkan untuk menggali Arbarah. Apakah Arbarah itu? Lagi-lagi, sebuah kata yang asing. Abdul Muthalib bertambah penasaran karena suara tersebut kembali hilang sebelum ia mendapatkan penjelasan. Setelah mimpi kedua, Abdul Muthalib merasa ada sesuatu yang penting yang hendak disampaikan kepadanya, karena beliau tidak pernah mengalami mimpi seperti itu sebelumnya. Malam ketiga ia bermimpi lagi, kali ini suara itu memerintahkannya untuk menggali Al-Madmunah. Abdul Muthalib bertanya, apa itu Al-Madmunah? Tetapi suara itu hilang lagi. Semakin kuat keyakinan dan keinginan Abdul Muthalib untuk memahami suara gaib tersebut. Beliau yakin ada sesuatu yang besar yang hendak disampaikan kepadanya melalui mimpi yang datang 3 malam berturut-turut itu. Pada malam keempat, suara itu datang lagi sambil berkata, galilah Zam-Zam. Abdul Muthalib terus bertanya, di manakah Zam-Zam itu? Kali ini suara itu menjawab, dia tidak akan kering selama-lamanya dan tidak akan berkurang, dia akan memberi minum kepada jemaah haji, tamu-tamu Allah yang Maha Agung. Dia berada di antara perut dan darah di tempat patukan gagak hitam yang ada bulu putih dan di tempat rumah semut. Zam-Zam memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Mekah, apalagi bagi Abdul Muthalib yang mewarisi hak syikayah atau hak memberi minum kepada jemaah haji. Tapi Zam-Zam yang mereka tahu hanyalah dongeng belaka, sebab telah berabad-abad lamanya Zam-Zam menghilang. Dengan bermodalkan petunjuk yang didapat dari mimpi, Abdul Muthalib lalu mengajak anaknya yang bernama Haris untuk membantunya menggali Zam-Zam. Haris bertugas menjaga Abdul Muthalib sekiranya pembesar Quraisy lain mencoba menghalanginya. Betapa tidak, sebab dari tanda-tanda yang disebutkan, Zam-Zam berada di kucuran darah ritual kurban, tepat di antara patung-patung berhala Isaf dan Nailah, tempat paling sakral bangsa Arab kala itu. Benar saja, saat hendak menunaikan mimpinya, pembesar Quraisy menentang keras keinginan Abdul Muthalib. Amarah mereka tidak terbendung ketika melihat situs tempat mereka menyembah berhala digali begitu saja oleh Abdul Muthalib. يا عبد المطلب يا عبد المطلب ماذا تريدان؟ لن نتركك تحفر بئرك هذه بين صنمين إساف ونائلة حيث نذبح هدينا وهي من شعائرنا. Saat itu Abdul Muthalib tidak mempunyai apa-apa dan siapa-siapa yang membelanya, kecuali seorang anak laki-laki, sehingga Abdul Muthalib tidak berdaya melawan penolakan kaum Quraisy. Namun Abdul Muthalib tetap bertekad untuk menggali sumur Zam-Zam seperti petunjuk mimpinya.
Saat penggalian dilakukan, Abdul Muthalib terkejut karena menemukan harta karun berupa 2 patung kijang dan pedang yang terbuat dari emas murni. Temuan ini membuat kaget para petinggi Quraisy. Apalagi setelah Abdul Muthalib melanjutkan galiannya, memancarlah mata air Jam-Jam yang telah lama terpendam. Abdul Muthalib begitu gembira dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didorong rasa tamak dan rakus, temuan Abdul Muthalib kemudian menjadi rebutan para tokoh Quraisy. Tiba-tiba saja mereka menyebut diri mereka mempunyai hak atas temuan Abdul Muthalib. Karena keberadaan sumber Jam-Jam ini, tentu saja akan menaikkan derajat pemiliknya. Pada saat itu, di kawasan negeri Arab dipenuhi dengan kabilah-kabilah, yang terjalin suatu ikatan fanatisme kesukuan yang kuat, dan usaha untuk melindungi keluarga yang sangat menonjol. Abdul Muthalib semakin bersedih, karena tidak ada yang membelanya. Maka saat itulah ia bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia dikaruniai 10 anak laki-laki dan setelah mereka dewasa mampu melindungiku, maka ia akan menyembelih salah satu anaknya untuk dipersembahkan pada Ka'bah. فورب الكعبة لو رزقت 10 من الأولاد لأذبحن واحدا منهم لرب الكعبة. Abdul Muthalib yang merasa mendapatkan ilham dari mimpi dan menggali sumur tersebut seorang diri, tentu saja tidak terima dengan kemauan petinggi Quraisy. Perselisihan ini hampir saja menyebabkan pertikaian di antara mereka, sampai kemudian disepakati bahwa haruslah dicari seorang hakim untuk memutuskan perkara ini. ولكنها بئر إسماعيل يا عبد المطلب ولنا حق فيها وقد اختصصت بذلك دونكم. نحتكم إذا فليكن. Maka berangkatlah mereka menemui hakim yang berada di Madinah atau Yastrib kala itu. Dalam perjalanannya, ternyata perbekalan air yang mereka bawa tidak cukup untuk mengarungi padang pasir Arab yang ganas. Sementara itu, mata air untuk sekedar membasahi tenggorokan pun tidak segera ditemukan. Mereka ditimpa kehausan, kelelahan, dan putus asa. Di tengah kemalangan yang mereka alami, tiba-tiba unta Abdul Muthalib menghentakkan kakinya ke tanah. Tanpa disangka, muncullah air dari bekas hentakan kaki unta tersebut. Didorong rasa haus, mereka minum sepuasnya dan baru tersadar oleh peristiwa tersebut, bahwa Abdul Muthaliblah yang berhak memiliki sumur Jam-Jam. Seiring perjalanan waktu, Allah mengabulkan doa Abdul Muthalib. Abdul Muthalib akhirnya memiliki 10 keturunan laki-laki. Maka setelah anak-anaknya dewasa, Abdul Muthalib ingin melaksanakan nazarnya menyembelih salah satu anaknya. لقد صار أبناؤك الذكور 10. النذر الوفاء إنه النذر. Namun siapakah yang akan disembelih? Maka dibuatlah undian di antara 10 nama anak Abdul Muthalib di Ka'bah. Muncullah nama Abdullah, putra paling dicintainya yang harus dikorbankan. Abdul Muthalib menangis sejadi-jadinya, ia tidak siap dan rela kalau harus menyembelih Abdullah. Ia terus berharap dan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyelamatkan putranya, seperti ketika Nabi Ismail di pangkuan Nabi Ibrahim, yang digantikan dengan domba. Berat bagi Abdul Muthalib menerima kenyataan itu, tetapi ia tetap akan menunaikan nazarnya. Ya Rabbal Ka'bah, innahu al-ahabbu ila qalbi min ukhtina ajmalu fatan fi Quraish. Abdullah, halumma ya walad, li'adhbahaka bayna isafin wa na'ila. Innahu an-nadhru ya bunay. وسوف أفي بنذري والله إن فناء نفسي أهون علي ولكنه النذر يا بني. Seluruh masyarakat Mekah saat itu tidak menerima jika Abdullah yang harus dikorbankan, sebab Abdullah adalah putra terbaik yang dimiliki dan dibanggakan orang-orang Quraisy. Tetapi tidak ada pilihan lain, Abdullah tetap harus dikorbankan. Abdullah begitu patuh pada keputusan sang ayah.
Suasana kota Mekah menjadi begitu haru, semuanya berusaha menahan Abdul Muthalib agar tidak mengorbankan Abdullah. Bahkan putra-putranya yang lain pun menawarkan diri agar mereka saja yang dikorbankan, mereka rela menukarkan posisi Abdullah yang amat dicintai. اذبحني يا أبي واترك أخي عبد الله بل اذبحني أنا يا أبي فلقد عوقبت بل أنا يا أبي. Lagi-lagi, Abdul Muthalib tetap teguh pada pendiriannya. ما أظن رب الكعبة يترك عبد الله يذبح. يا رب الكعبة أيذهب نور وجهك؟ Karena kedudukan Abdul Muthalib yang tinggi, masyarakat Quraisy menjadi semakin khawatir. يا عبد المطلب لا يحتمل بنو عبد مناف سنة توفى فيها النذور بذبح الأولاد ولسوف تتبعك العرب كله. Mereka takut tindakan Abdul Muthalib akan diikuti masyarakat Arab dan akhirnya menjadi tradisi turun-temurun. Hingga salah satu di antara mereka mengusulkan agar Abdul Muthalib bertanya pada dukun di Yaman untuk mencari alternatif lain untuk memenuhi nazarnya. Maka, penyembelihan Abdullah pun ditangguhkan. نذهب إلى عرافة الحجاز علنا نرى لنا مخرجا فإن لم يكن ثمة مخرج فأنت وشأنك. هذا هو الرأي. القول ما قال المغيرة. لن تفعلها يا عبد المطلب. لن تفعلها حتى تعذر فيه. إلى عرافة الحجاز. Lalu ditemukanlah jalan keluar, nama Abdullah dipertaruhkan dengan 10 ekor unta. Jika saat pengundian keluar nama Abdullah, Abdul Muthalib harus mengorbankan 10 ekor unta. Jika pengundian selanjutnya nama Abdullah masih keluar, maka Abdul Muthalib harus menambah 10 ekor unta lagi dan begitu seterusnya, sampai nama Abdullah tidak keluar lagi. Maka saat pengundian, nama Abdullah terus keluar, dan Abdul Muthalib terus menambah 10 ekor unta di setiap undiannya. Hingga di pengundian yang ke-10, barulah nama Abdullah tidak terpilih lagi. Abdullah pun selamat, sedangkan Abdul Muthalib harus menggantinya dengan menyembelih 100 ekor unta. Dari sinilah, berlaku ketetapan diat atau tebusan bagi seorang pembunuh yang tidak dikisos, maka diwajibkan untuk membayar diat yang berjumlah atau senilai dengan 100 ekor unta. Sebelumnya, diat di kalangan orang Quraisy dan bangsa Arab secara keseluruhan dihargai dengan 10 ekor unta. Namun sejak peristiwa itu, maka dirubah menjadi 100 ekor unta, yang kemudian dilegitimasi oleh Islam. Atas peristiwa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih." Maksudnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Nabi Ismail dan Abdullah, ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua-duanya pernah hendak disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib mengundang seluruh penduduk Mekah untuk menikmati jamuan nazarnya, sekaligus sebagai bentuk syukur atas terbebasnya pengorbanan Abdullah. Terbebasnya Abdullah dari penyembelihan, benar-benar disambut gembira penduduk Mekah, baik pria maupun wanita, tua maupun muda, semuanya mencintai Abdullah. Demikianlah kisah Abdul Muthalib, berawal dari mimpi. Abdul Muthalib mendapat petunjuk mendapatkan sumur Jam-Jam yang lama telah hilang. Dengan ditemukannya Jam-Jam, maka Abdul Muthalib tak lagi perlu pergi jauh mengambil air keluar Mekah untuk memberi minum jemaah haji. Melalui mimpinya, Abdul Muthalib mendapatkan kebaikan, seolah ia menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menunjukkan kembali sumur Jam-Jam. Berawal dari mimpi Abdul Muthalib pula, Jam-Jam menjadi milik keturunannya hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Jam-Jam bisa dimanfaatkan jemaah haji dan umroh yang datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu tadi teman-teman, kisah tentang sumur Zam-Zam yang telah ditemukan oleh kakek Rasulullah Muhammad SAW di zaman dulu. Sampai jumpa lagi pekan depan di edisi Sajadah Jumat. Assalamualaikum, bye.